Shalom teman-teman yang hadir onsite, shalom. Wah, hari ini responnya lumayan ya. Nah, Ko Indra juga menyapa teman-teman yang online dari rumah. Ada Angel, Cinov, ada Reva, ada Renat, ada Tan Giecin, ada Queen ya. Teman-teman, bersyukur pada hari ini kita bisa sekali lagi diberikan anugerah, diberikan kesempatan, diundang Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita sudah menyediakan waktu, kita sudah komitmen datang ke hadapan Tuhan. Baik kita yang di rumah ataupun yang hadir onsite, mari Ko Indra ajak kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan, menikmati kebaikan Dia, ingat lagi kebaikan Dia lewat setiap pujian firman Tuhan yang diberitakan. Mari kita bangkit berdiri. Pada hari ini kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau pada hari ini. Sekali lagi Tuhan memberikan waktu dan kesempatan. Tuhan mengundang setiap kami untuk datang, untuk kembali mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kembali mengingat firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memanggil kami. Baik kami yang ada di rumah ataupun kami yang onsite. Tuhan berkati setiap kami. Berikan hikmat melalui kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Engkau membuat kami mengerti rencana-Mu atas kehidupan kami. Kau buat kami mengerti akan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Ibadah pada hari ini kami mulai dengan mengakui bahwa pertolongan setiap kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang telah mengaruniakan putranya untuk menebus hidup kami, sehingga kami boleh hidup di dalam roh dan pimpinan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari bersama dengan seluruh umat percaya kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari bersama kita bertepuk tangan, kita bersuka cita, kita memuji Tuhan. Menaklukkan
kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman, mari dengan penuh sukacita lagi kita mengangkat tangan kita memuji Tuhan. Karena Dia adalah Raja yang kuat dan penuh akan kemuliaan. Silakan duduk kembali. Teman-teman, mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang merasa takut, ada yang sedang merasa khawatir, ada yang berpikir, Tuhan, kenapa sih masalah ini ada di aku? Kenapa harus aku? Namun teman-teman tahu enggak, kalau sekecil apapun masalah kita, Tuhan itu selalu ada di samping kita. Dia selalu menjaga kita, memberikan kita perlindungan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan kasih Tuhan terhadap hidup kita. Kita renungkan perbuatannya dalam hidup kita. Janjimu
Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di sore ini Tuhan. Tuhan boleh kumpulkan kami kembali di tempat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang ingin Tuhan katakan kepada setiap kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami. Engkau biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja kepada setiap kami. Jangan lewatkan setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu, isi hati-Mu pada sore hari ini bisa kembali menangguhkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih. Waktu kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman semuanya. Hari ini kita mau lanjut ya, kita mau bahas satu topik ini nih teman-teman. Don't be afraid, jangan takut gitu ya. Nah teman-teman yang bawa Alkitab, mari saya ajak teman-teman untuk buka Matius 14, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Oke, Kak Siska bacakan kepada setiap kita ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sedemikian firman Tuhan yang kita baca ya. Nah teman-teman semua yang ada di gereja atau yang ada di Zoom ya ikut dari rumah. Pernah gak sih kita merasakan takut? Pernah lah ya, Kak Siska juga selalu merasakan takut gitu ya. Atau kita pernah gak merasa ragu-ragu kalau mau melakukan sesuatu atau mau pergi kemana gitu, atau mau ketemu dengan orang siapa gitu, sosok siapa, kok rasanya takut ya? Ada nggak yang pernah merasa seperti itu? Pernah ya, kita semua pernah merasa takut. Atau ketika ada masalah, ada pergumulan gitu ya, kadang kita merasa sangat tertekan gitu, bingung mau ngapain, jadinya takut gitu ya. Nah, kalau teman-teman, ketakutan teman-teman terbesar itu apa? Pastilah di setiap kita punya ketakutan terbesar, ketakutan tersendiri gitu ya. Kalau Kak Siska, ketakutan terbesarnya itu adalah kehilangan. Kak Siska itu sangat-sangat takut ketika harus kehilangan orang-orang terdekat Kak Siska, apalagi keluarga inti ya. Karena pernah merasakan kehilangan papa, jadi sekarang itu tuh sangat takut ketika harus kehilangan
dari keluarga inti Kasiska. Nah itu tuh sampai sekarang juga bergumul tuh, takut kalau papa, kalau mama, adik sakit atau kenapa-napa, wah itu rasa ketakutan itu tuh bisa kayak melumpuhkan gitu ya. Jadi benar-benar takut gitu. Nah teman-teman, kalau kita merasa terancam, gak aman gitu ya, lagi tertekan, banyak masalah, ya wajar lah ya kita takut. Perasaan takut itu tuh bisa dialami oleh setiap orang, termasuk hamba Tuhan kayak Kasiska gitu ya. Itu juga gak luput dari yang namanya ketakutan. Nah yang kita baca juga tadi teman-teman lihat kan, murid-murid Tuhan Yesus juga merasa takut. Nah teman-teman, dari cerita yang tadi ya, kalau kita baca ini kan ceritanya setelah Tuhan Yesus memberikan mujizat ya, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Akhirnya Tuhan Yesus meminta murid-muridnya itu untuk naik ke perahu mendahului dia untuk menyeberang. Sementara Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Jadi kalau teman-teman bayangkan, berarti murid-murid itu naik ke atas perahu itu menyeberang tanpa Tuhan Yesus. Jadi mereka aja, nggak ada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesusnya nyusul gitu, dia berdoa dulu. Jadi tanpa Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kalau di Kasiska pernah baca ya, kalau buat orang Israel zaman dulu, zaman itu, laut, danau itu tuh seperti teritorial kuasa kegelapan gitu. Jadi bagi mereka laut atau danau itu tuh kayak wilayah kekuasaan roh-roh jahat atau kuasa-kuasa gelap gitu teman-teman. Pada zaman itu mereka percaya kayak gitu, mitos-mitos lah kalau kita sekarang gitu ya. Nah teman-teman bayangkan pada saat itu ya, mereka udah tahu ada mitos-mitos begitu. Terus mereka sendiri naik perahu, enggak sendiri maksudnya murid-muridnya gitu ya, enggak ada Tuhan Yesus. Naik perahu. Terus tiba-tiba teman-teman, perahunya kan terombang-ambing gitu ya. Terombang-ambing karena badai, karena ada angin sakal gitu ya. Kayak kalau tadi kita baca gitu. Nah teman-teman coba bayangkan. Kalau teman-teman jadi murid-murid Tuhan Yesus yang ada di atas perahu itu ya. Kalau teman-teman yang ada di atas perahu itu udah jauh dari pantai, di tengah-tengah lautan. Terus habis itu tuh ada mitos-mitos yang seperti itu. Terus habis itu tuh langsung ada badai, perahunya terombang-ambing gitu. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman ada di atas perahu itu gimana tuh rasanya? Wah kalau kasih bayangkan mungkin saya akan teriak-teriak gitu ya. Tapi sayangnya kita nggak bisa menyelamatkan diri. Pada zaman itu kan nggak ada pelampung ya. Nggak ada pelampung. Dan zaman itu teman-teman perahunya itu tuh bukan perahu kapal yang modern yang kayak sekarang. Benar-benar kapal yang perahu yang kecil gitu, yang kayu gitu. Belum canggih lah. Kayak gitu. Terus diombang-ambingkan gitu ya. Bergelora laut itu teman-teman. Wah murid-murid Tuhan Yesus takut teman-teman, takut. Karena seolah-olah mereka itu tuh sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan gitu ya. Wah kalau kita gitu ya mungkin waduh ini udah ada mitos-mitos begini. Terus habis itu masih gelap-gelap, jam 3 subuh gitu ya. Masih gelap kan belum ada matahari. Terus tiba-tiba ada angin kayak gitu, waduh itu tuh bisa bikin kita bener-bener takut gitu teman-teman. Nah di tengah-tengah gelora-gelora ombak kayak gitu, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Tuhan Yesus datang. Nah jadi gak heran teman-teman, murid-muridnya Tuhan Yesus itu tuh menyangka bahwa oh itu hantu gitu. Oh itu hantu yang datang gitu. Jadi sampai di ayat yang ke-26 teman-teman dikatakan di situ murid-murid itu terkejut dan berseru itu hantu lalu berteriak-teriak karena takut. Sampai teriak-teriak loh, berarti itu memang suatu ketakutan yang sangat-sangat takut gitu.
Kalau saya di posisi mereka juga mungkin juga akan teriak-teriak seperti itu, bahkan teriaknya lebih histeris gitu ya. Nah teman-teman, ketika mereka teriak-teriak, ketakutan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan mengatakan akhirnya, udah tenang, ini aku kok, bukan siapa-siapa. Nah teman-teman, coba ya bayangkan, ini Kak Siska mau mengajak teman-teman untuk banyak membayangkan gitu ya, biar gak ngantuk gitu ya. Kalau teman-teman lagi di tengah-tengah perahu yang kecil gitu ya, di tengah laut, terus diombang-ambingkan badai, ada badai yang kenceng banget gitu. Terus ada orang yang sangat kita andalkan, ada orang yang sangat kita percaya gitu ya, yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup melakukan apapun gitu ya, ada. Kira-kira rasanya gimana? Kayak ada kelegaan dikit ya, walaupun sedikit gitu ya, tapi pastilah kita, ada dia gitu. Untunglah ada dia gitu. Karena kita berharap kita diselamatkan gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang, tenanglah, aku ini kok bukan siapa-siapa. Mereka sedikit agak lega gitu ya, senang gitu ya. Sampai-sampai Petrus, murid Tuhan Yesus yang paling cepat berespon. Dia spontan mengatakan bahwa, Tuhan kalau memang itu engkau, suruh aku ke sana. Suruh aku untuk menghampiri engkau. Terus Tuhan Yesus jawab apa? Oke, datanglah, sini. Gitu. Itu masih di tengah-tengah badai, teman-teman. Masih di tengah-tengah badai. Petrus jalan gitu ya. Jalan-jalan, dia bisa loh jalan di atas air sama Tuhan Yesus gitu. Tapi ketika teman-teman, tiba-tiba pas dia udah rasakan tiupan angin gitu ya, Petrus kembali takut. Dan akhirnya apa teman-teman? Tenggelam. Padahal awalnya bisa loh, padahal awalnya semangat loh Petrus. Tuhan ini aku, suruh aku ke sana gitu. Udah disuruh ke sana, oke, sinilah. Tuhan Yesus loh yang minta, Tuhan Yesus loh yang bilang oke, sini gitu. Dia jalan, tapi ternyata pelan-pelan dia jalan. Ada angin, ada badai. Dia langsung gugup lagi, dia langsung ketakutan lagi dan akhirnya tenggelam. Padahal Tuhan Yesus ada sama dia. Dia tenggelam padahal di depannya itu ada Tuhan Yesus. Teman-teman, kenapa Petrus ini kok tenggelam ya? Kenapa? Teman-teman, kalau kita perhatikan ya, ketika Petrus, oke, saya jalan, dia jalan gitu ya di atas air. Dia fokus sama Tuhan Yesus. Awalnya dia fokus sama Tuhan Yesus. Dia memandang Tuhan Yesus. Tetapi ketika angin badai itu datang teman-teman, fokusnya berubah. Fokusnya jadi langsung ke angin itu, ke badai itu. Gak fokus lagi sama Tuhan. Jadi ketakutan itu menguasai dia lagi dan akhirnya tenggelam. Padahal ada Tuhan Yesus di sana. Teman-teman, waktu Kak Siska mempersiapkan ini, Kak Siska sedikit berpikir keras gitu ya. Kan murid-murid ini ya, termasuk Petrus, dia kan sudah menyaksikan Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Itu mujizat kan? Benar enggak? Sebelum ini ya, sebelum kejadian perahu-perahu ini. Dia kan udah lihat, wih Tuhan Yesus ini hebat ya. Bisa kasih mujizat, bisa kasih makan orang 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan gitu. Terus Tuhan Yesus, mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Hebat enggak? Teman-teman, hanya orang yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini yang bisa melakukan itu. Mereka lihat kok, termasuk Petrus. Petrus lihat loh. Tuhan Yesus jalan di atas air. Itu mujizat kedua sebenarnya. Yang mereka lihat dalam waktu yang tidak lama. Dalam waktu yang tidak lama. Dia lihat, jalan loh di atas air. Dan mereka sempat tenang kan. Oh Tuhan Yesus gitu. Dan saking
saking mungkin terkagum-kagumnya, Petrus kan langsung respon, Tuhan tolong, saya mau itu dong. Bukan tolong. Maksudnya Tuhan saya mau dong ikut, dipanggillah aku ke sana gitu. Teman-teman coba perhatikan kenapa Petrus minta Tuhan untuk menyuruh dia jalan juga di atas air. Karena sebenarnya Petrus percaya awalnya. Petrus percaya kan awalnya, oh Tuhan bisa nih membuat aku berjalan di atas air. Karena dia yang punya kuasa, dia berkuasa atas lautan, atas daratan, atas badai, dia berkuasa. Dia mengendalikan itu semua. Awalnya Petrus percaya, makanya dia berespon seperti itu. Suruh aku juga ke sana. Tuhan Yesus bilang, oke, kesinilah. Saya tuh gak habis pikir. Udah lihat mujizat 2 kali. Terus dia juga udah sempat merasakan jalan di atas air teman-teman. Beberapa saat atau mungkin beberapa langkah. Gak dicatat sih detailnya di Alkitab. Beberapa langkah dia udah jalan loh di atas air. Sama Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Yang penuh kuasa, dia udah jalan. Tuhan Yesus sudah di depannya teman-teman. Tapi ketika ada badai, dia takut. Dia gak fokus lagi sama Tuhan Yesus. Akhirnya dia tenggelam di depan Tuhan Yesus sendiri. Untung aja dia segera sadar dan langsung berseru, Tuhan tolong. Tuhan langsung menyampiri dia, kemudian mengatakan, hai kamu, kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu takut? Teman-teman, bukankah terkadang kita juga seperti itu ya? Seperti sikap Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin ada waktunya kita dengar khotbah bagus. Khotbahnya bagus ya, khotbah Ko Indra bagus. Memberkati banget gitu. Kita kan kayak cepet-cepet kadang berespon dalam hati. Oke, aku mau ambil komitmen, aku mau kayak begini Tuhan. Tapi kalau misalnya ada masalah, aduh langsung ciut lagi. Atau misalnya diminta pelayanan, pelayanan dong jadi singer atau jadi pemusik lah. Aduh saya gak bisa gitu, aduh saya takut, aduh saya malu, aduh takut salah gitu. Padahal awalnya niatnya itu tuh oke gitu ya. Atau di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid-muridnya ada banyak masalah. Kita udah dibaptis, kita udah Kristen, tapi kita masih melihat papa mama kita di rumah begitu. Perlakuan orang-orang ke kita seperti itu. Kok masalah tuh gak juga selesai ya. Kok tetap aja ada masalah gitu. Kok yang ini gak beres-beres saja. Kok kayaknya badai kehidupanku itu terus bergelora deh, gak pernah reda-reda gitu. Kayaknya aku selalu terombang-ambing gitu. Nah teman-teman, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk kita berserah sama Tuhan. Ketika teman-teman dikasih talenta dan dia beri kesempatan. Teman-teman, ada orang yang punya talenta tapi tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Tapi kalau teman-teman punya talenta, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa apa aja gitu ya. Terus ada kesempatan diajak Ko Indra melayani di SLC gitu ya. Terbuka kesempatan untuk belajar melayani Tuhan. Bukan kita dikasih kesempatan terus harus udah bisa, udah jago, enggak. Tetapi dikasih kesempatan untuk belajar melayani Tuhan sama-sama sama teman-teman yang lain. Teman-teman jangan takut. Tuhan kasih kesempatan itu, Tuhan izinkan itu, ada Tuhan di sana. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita takut ketika Tuhan Yesus itu hadir mengizinkan dan memberi kita kesempatan. Kadang kan kita sebagai anak remaja gitu ya, takut-takut gitu. Kalau misalnya kemarin khotbah Ko Indra mengatakan, ayo join
untuk misi Tuhan Yesus gitu di dunia ini. Kita mau mengambil bagian gitu. Tapi terkadang kalau kita mau mengambil bagian dalam misi Tuhan, mau ikut Tuhan, kadang kan kita agak takut-takut gitu ya. Nanti aku takut salah, nanti di ejek teman atau nanti dianggap apa gitu. Teman-teman, ada satu perkataan yang pernah Kak Siska dengar dari dosen Kak Siska itu tuh mengatakan bahwa sukacita di dalam pelayanan itu tuh jauh lebih penting daripada kualitas pelayanan itu. Pas denger gitu Kak Siska sedikit tidak setuju sih. Gak bisa dong, kan pelayanan kita harus bagus, kualitas harus oke gitu. Tapi setelah lama-lama perjalanan gitu ya melayani, Kak Siska juga jadi sadar, iya ya. Kalau kita terlalu fokus pada kualitas, kita mau melayani Tuhan, tunggu kalau kita udah jago banget nyanyinya, jago banget main pianonya, gitarnya. Waduh, berarti nanti itu kalau kita udah selesai melayani bisa aja kita tuh bilang, oh iya memang saya bagus melayani karena saya bisa. Kalau ada orang yang bilang, oh thank you ya pelayanannya, oh iya memang karena saya bisa. Karena saya jago. Akhirnya faktor penentunya di kita lagi, lagi-lagi kita lagi. Tetapi teman-teman, ketika kita mungkin terbatas, kita nggak bagus-bagus amat, tetapi hati kita ini loh teman-teman dipenuhi sukacita dalam melayani Tuhan. Kita main musik, kita nyanyi, kita sukacita, kita mengalami Tuhan. Itu yang Tuhan senang. Justru di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna teman-teman. Karena sebenarnya gak ada yang layak yang untuk melayani Tuhan. Gak ada yang benar-benar bisa sempurna untuk melayani Tuhan. Tuhan itu sempurna loh, kudus loh. Kalau kita mau ikut standar kualitasnya Tuhan tidak ada. Tidak ada yang bisa teman-teman. Karena standarnya terlalu tinggi, kualitasnya terlalu tinggi teman-teman. Tapi kalau kita dikasih kesempatan untuk melayani Dia, mengambil bagian di dalam misi Tuhan di dunia ini, itu kehormatan. So, jangan takut. Ambil kesempatan itu karena ada Yesus di sana, teman-teman. Atau ketika teman-teman lagi ada masalah berat banget gitu. Udah mau menyerah gitu. Teman-teman, di dalam badai kehidupan kita, tetap ada Yesus kok. Tetap ada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada, jangan takut. Serahkan, kalau ketakutan itu ada, jangan sampai itu menguasai kita, bahkan melumpuhkan kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sehingga fokus kita lebih ke masalah itu daripada Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Tapi kita lebih fokus ke angin badainya kayak Petrus tadi. Padahal awalnya dia udah percaya, tapi dia fokus ke angin badainya. Akhirnya apa? Tenggelam. Tapi ketika kita fokus terus pada Kristus, teman-teman, tidak ada yang bisa membuat kita takut. Karena Tuhan yang punya segalanya, yang punya teman-teman, itu ada sama teman-teman. Jadi ketika kita menghadapi masalah, apapun itu, kayak lagu tadi ya. Jangan menyerah, libatkan Tuhan. Fokus kembali ke Tuhan. Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita. Ketika kita takut melayani Tuhan, jangan takut. Tuhan kasih kamu talenta. Tuhan yang berikan kamu kesempatan. Tuhan yang mengizinkan itu. Ambil kesempatan itu. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dalam misinya Tuhan. Kita join sama-sama. Karena kita semua tidak layak, tidak sanggup, tidak mampu, orang berdosa. Tapi kalau Tuhan izinkan, jangan takut. Karena Dia pasti menolong kita, sama kayak Petrus. Dia pasti menolong kita, asalkan sikap hati kita nih mau minta tolong sama Dia, mau berserah sama Dia.
Saya nggak tahu teman-teman kita di sini semua sedang mengalami apa, sedang mengalami ketakutan apa, sedang mengalami pergumulan apa, kegentaran apa, keraguan-raguan apa. Kak Siska nggak tahu dan Kak Siska nggak bisa baca gitu ya, bukan peramal gitu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kepada setiap kita untuk berserah sepenuhnya pada Tuhan. Apapun itu, apapun yang ada dalam pikiran dan hati kita, jangan takut. Ada Tuhan, tidak ada alasan untuk kita takut bila Yesus hadir di dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada sore hari ini. Terima kasih karena Engkau Allah yang memilih setiap kami, yang memberikan kami anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan melayakkan kami di mana kami orang yang berdosa yang tidak layak ini bisa menjadi anak-anak Tuhan, bisa beribadah di SLC, bisa melayani Tuhan, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, mungkin kami masih remaja, kami kurang percaya diri, kami masih sering takut Tuhan. Tuhan ajar kami untuk kembali fokus kepadamu, fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah-masalah, tantangan, badai kehidupan kami. Tetapi kami fokus kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau jauh lebih besar daripada masalah dan ketakutan kami. Kami mau berserah sepenuhnya pada Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami aman. Bersama dengan Tuhan semuanya akan aman dan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Tiba masanya kita mengumpulkan persembahan kita. Teman-teman dapat men-scan QR Code yang terdapat pada kursi teman-teman masing-masing, atau dapat mengumpulkan persembahan di tempat yang telah disediakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami selama ini. Sebentar kami akan menyerahkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat menjadi harum dan berkenan bagi-Mu. Berkati juga kepada majelis yang akan mengelola persembahan kami, supaya dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari bersama kita menyanyikan pujian doksologi. Ajaib Tuhan.
Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita sore ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk Roh Kudus-Mu yang sudah bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada sore ini. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Dan terima kasih untuk setiap teman-teman yang bisa melayani kami semua dan melayani Tuhan pada sore ini. Tuhan berkati setiap mereka Tuhan, dan berkati setiap anak-anak SLC Tuhan dimanapun mereka berada. Biar Tuhan Engkau yang terus memproses mereka, menjadikan mereka anak-anak Tuhan yang bisa menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dan teman-teman, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai teman-teman dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, ibadah selesai, saat teduh. Bersyukur teman-teman hari ini kita bisa kembali beribadah lagi. Terima kasih untuk Kak Siska yang sudah melayani kita, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani di tim ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Teman-teman, ada beberapa pengumuman bagi kita. Yang pertama, bagi teman-teman yang ingin join di dalam cross, dapat menghubungi Ko Indra atau Saudari Tan Ge Chin ya. Teman-teman bisa menghubungi secara langsung, atau teman-teman jika kesulitan mendapatkan kontak Ko Indra atau Tan, teman-teman bisa langsung direct message ke sosial media kita, yaitu @slc.pku. Oke, teman-teman, jika teman-teman ingin bertumbuh di dalam cross, teman-teman bisa bergabung untuk bertumbuh bersama. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan berkumpul bersama, kita akan bersekutu bersama. Kita kalau ada kesempatan mungkin kita akan ketemu on-site, kita sama-sama mengenal satu sama lain, saling mendukung untuk semakin semangat mengenal Tuhan. Silakan teman-teman yang mau ikut cross dapat mendaftar kepada kami. Yang kedua, yaitu Ko Indra mengundang SLC, mengundang setiap pelayan untuk hadir di dalam malam dedikasi. Ya, teman-teman, kita tahu pada bulan ini gereja kita memiliki tema untuk membangun kembali komitmen melayani Tuhan. Oleh karena itu kita akan bergabung dengan umum sebagai pelayan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru, sebagai keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus. Ko Indra mengundang setiap pelayan SLC untuk hadir di malam dedikasi pelayan ibadah pelayan gereja di Gereja Kristen Kalam Kudus dengan tema The Broken Heart. Pada 29 Januari pukul 19 WIB, yaitu jam 7 malam. Itu hari Sabtu, teman-teman. Ko Indra tahu itu adalah hari di mana SLC ibadah selesai. Bagi teman-teman yang misalnya akan lanjut, teman-teman pelayanan pada hari itu, teman-teman pelayan yang pelayanan pada hari itu, teman-teman bisa membawa konsumsi, atau teman-teman pengen beli bersama-sama, teman-teman bisa menghubungi Ko Indra. Karena teman-teman selesai ibadah onsite di SLC, teman-teman akan langsung ikut yang acara The Broken Heart pada 29 Januari itu.
Oke teman-teman, untuk pelayan diundang untuk semuanya hadir. Terakhir teman-teman, karena Kak Siska tadi sudah membahas, Ko Indra mengingatkan kembali kepada setiap teman-teman yang ada di SLC, teman-teman yang belum pelayanan tetapi punya kerinduan melayani, pengen belajar, dimentor, dibimbing untuk melayani musik, WL atau singer, silakan teman-teman mendaftar ke sosial media SLC dan Ko Indra atau Saudara Johannes, ya, pengurus bidang pelayanan. Teman-teman ya, jadi teman-teman bisa mendaftarkan diri karena SLC akan segera melakukan pelatihan pelayan baru dan pelatihan WL baru. Bagi teman-teman yang rindu melayani, silakan mendaftar ke SLC. Demikian pengumuman hari ini teman-teman. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Jangan lupa be the salt, be the light for Christ. Tuhan Yesus memberkati kita semua.